Ya, selamat datang di gelaran Makassar Biennale 2021. Ini adalah kota atau kabupaten ketiga gelaran MB tahun ini. Sebelumnya tanggal 16 sampai 19 kemarin kita mengadakan MB di Parepare, dan sekarang kita mengadakan MB di Pangkep, dan ini sangat spesial karena bukan di gedung-gedung, bukan bukan di Parepare tapi kita berlatarkan kars dan rumah, dan ini sangat-sangat serasa seperti camping bareng, jadi sangat menyenangkan. Dan sore ini kita akan mengobrol-obrol barangkali, lebih tepatnya sembari membuka gelaran MB di Pangkep secara resmi. Sebelum kita ke kakak-kakak yang di samping sana, mungkin kita mau ngobrol dulu sama Kak Daus. Pangkep adalah kota pertama. Ini adalah tahun pertama untuk Pangkep. Ini tahun pertama untuk kita menggelar MB di Pangkep, karena di Makassar dan Parepare sudah kali kedua. Dan di Pangkep ini adalah gelaran secara perdana. Dan Kak Daus adalah koordinator untuk gelaran MB di Pangkep. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kak Daus. Kak Daus Ji. Oke Kak, silahkan cerita-cerita bagaimana. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Halim Hade, Pak Nirwan, Kak Dandi dan Kak Jimpe dan teman-teman sekalian. Di Pangkep mulai terlibat tentu dimulai pada September tahun lalu pra-event Makassar Biennale 2021 dengan penelitian yang menghasilkan buku ramuan di Setiga Walesia. Itu Pangkep melakukan penelitian tentang pengobat tradisi atau sandro disebut di sini, Dencak, dia ada di daerah Baru-Baru Tangga sana. Bermula dari situ kemudian lanjut sampai gelaran MB tahun ini. Selama proses kurang lebih setengah tahun berjalan itu banyak workshop yang teman-teman ikuti di kaitannya dengan pra-event, kaitannya dengan perhelatan Makassar Biennale itu sendiri. Persiapan di Pangkep sejauh ini tentu sangat boleh dibilang kegiatan seperti ini yang berbasis pada seni rupa, kalau misalnya di MB itu sangat baru sekali. Teman-teman misalnya berkegiatan secara kolektif terhubung dari banyak kota, itu juga sangat pertama kali dilakukan di Pangkep. Dan teman-teman menjalani prosesnya secara menyenangkan tentu saja. Kita berhubung lewat grup WhatsApp, lewat Zoom dan lain sebagainya. Misalnya di Labuan Bajo kita tidak pernah bertemu langsung teman-teman jaringan kerja di sana, tapi kami akhirnya akrab melalui beberapa percakapan di grup WhatsApp itu, sehingga setiap kota tentu memiliki kompleksitasnya masing-masing. Di Pangkep itu sendiri tantangan yang paling utama karena tim kerja tentu dalam waktu yang sangat cepat harus misalnya bertemu dengan orang yang tepat untuk melaksanakan beberapa kerja-kerja lapangan. Dan mau tidak mau saya harus kira-kira menggali di masa lalu. Dulu waktu saya mahasiswa ada kader-kader adik-adik saya lah kira-kira begitu, junior-junior saya, kayak ini yang bisa masuk membantu teman-teman di tim kerja Pangkep. Tapi dalam perjalanannya tentu kelas-kelas senioritas, junioritas itu hambar lah, tidak ada kelas seperti itu. Teman-teman bekerja secara sesuai dengan yang bisa dilakukan dalam menyiapkan segala sesuatunya sampai hari ini. Teman-teman tentu selain tempat mengelola misalnya manajemennya, mulai dari jadwal sampai mendapatkan tempat seperti ini tentu dikoordinasikan secara berkesinambungan dengan tim manajemen di MB. Akhirnya dapat tempat ini. Sebelumnya itu kita mau BPCB itu Pak Nirwan, cuma kita terkendala Satgas Covid karena dia minta persyaratan peserta yang harus hadir harus menyetor surat vaksin. Sangat mustahil kami penuhi, sehingga nego kembali dengan Pak Rustan. Begini saja Pak, kami pakai 2 hari saja, siang tidak malam. Yang penting itu sebenarnya strategi supaya kita bisa dapat tembus ising ke besok ke Liang Sakapau itu. Bilang oke kalau seperti itu. Nah selebihnya tempatnya tidak dipakai tapi kita pakainya di sini. Itu satu strategi supaya dapat isinya ke Liang besok gua ke Sakapau itu. Liang yang saat ini kalau dilihat langsung lukisannya itu masih sangat bersih, lusikan tangan.
Nah sebentar malam itu jadwalnya ada tadi teman seniman di sini, penggiat Kars itu teman-teman Pangkep sudah menyelesaikan dokumenternya. Dia memiliki hipotesa soal itu, relasi hubungan kenapa di gua ini gambarnya begini, apa hubungannya dengan yang selanjutnya. Dia mengambil Angel di bela ini. Kan kalau bicara bentang Kars itu kan Maros masuk, dia memotong itu, kita tidak usah masuk di Maros, kita di Bele saja nih. Nah, dia menghubungkan. Sebentar ada dokumenternya teman-teman putar, dan pelakunya itu orang sini, warga sini tadi sempat muncul. Dia selesaikan dulu urusannya, nanti jadwalnya sebentar malam kita akan menonton itu dokumenternya. Teman-teman kerja sudah menyelesaikan. Selain film itu teman menyiapkan 2 film. Satu itu reproduksi misalnya waktu karya normal baru, hikayat pengobatan bedak basah. Itu Sandro juga, jadi berdasarkan riset yang teman-teman di Pangkep lakukan, tradisi pengobatan bedak basah itu diwariskan melalui mimpi. Nah, itu agak absurd, tapi faktanya seperti itu. Agak mistik. Itu juga sudah diselesaikan produksi keduanya. Saya pikir untuk itu sementara dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Daus. Jadi memang perjumpaan kembali dengan Kak Daus itu waktu program kerjasama 3 Biennale namanya Karya Normal Baru. Waktu itu Kak Daus, proposal Kak Daus terpilih sebagai salah satu proposal yang didanai untuk penelitian soal subtema Kapur Siri waktu itu, dan Kak Daus membuat dokumenter soal pengobatan bedah basah di Pangkep. Lalu kemudian berlanjut lagi sesi pemanasan menuju MB tahun ini melalui program menghambur menyeges Kapur Siri tahun lalu 2020 yang kerjasama dengan 6 kota yang terlibat untuk gelaran MB tahun ini. Kayaknya setelah Kak Daus kita mau barangkali dengar pendapatnya Kak Dandi. Kak Dandi nanti juga akan bawa sesuatu. Mungkin bisa Kak Dandi ceritakan impresinya mungkin, atau pandangannya Kak Dandi melihat MB dan gelaran di tempat yang dikelilingi sama Gunung Kars ini. Silakan Kak Tabe. Ya, terima kasih. Hubungannya rumit ya. It's complicated. Logister. Jadi begini, Gunung Kars ini kita semua sudah tahu bahwa dia adalah yang kedua terbesar di dunia. Kita juga sudah tahu bahwa Gunung Kars ini adalah tong air besar ya. Jadi semua air yang jatuh di atas Gunung Kars ini akan diserap, dan di dalam ini banyak sekali pipa ya, sistem hidrologi yang rumit di dalam, yang menyebabkan nanti 6 bulan baru dia mengalir di permukaan lagi di yang bisa kita nikmati. Yang artinya pada saat musim kemarau air tetap tersedia. Dan pada saat musim hujan tidak banjir. Nah, jadi kalau kalian melihat ada banjir di sebelah sana itu, yang dekat-dekat pabrik sana itu, nah itu masuk akal ya. Karena musim hujan airnya tidak terserap. Karena karsnya berkurang dan tidak tumbuh lagi ya. Beda dengan pohon. Nah, di mana-mana peradaban dunia muncul itu di mana ada sumber air. Jadi 20 tahun terakhir saya kerjanya keliling dari desa ke desa itu. Kalau saya tanya sejarah munculnya satu kampung, selalu ada air di situ. Bahkan sejarah satu desa yang berpindah-pindah penduduknya itu selalu mengikuti ketersediaan air. Jadi sangat masuk akal bila di kampung-kampung, di tempat-tempat yang kita anggap dari bias jalan raya kita adalah terpencil ini, mereka tidak menganggapnya terpencil karena di sini tersedia air abadi ya, karena masih ada penampungan raksasa di belakang. Dan itu memungkinkan sejak kira-kira 2500 tahun yang lalu mereka mulai
mendomestikasi tumbuhan yang namanya padi, membuat sawah. Jadi di sini itu sejak kira-kira 2500 tahun yang lalu ya, 500 sebelum Masehi, itu mereka sudah mulai menanam padi di sawah. Membuat sawah ya. Dan kelak sawah-sawah ini kemudian yang akan diadopsi di banyak tempat lain di Sulawesi Selatan ini, yang kemudian memunculkan apa yang disebut oleh para arkeolog sebagai masyarakat kompleks. Kalau sejarawan menyebutnya kerajaan atau negara, kalau Anda ya bilang negara-negara di Sulawesi Selatan. Dan itu dimulai pada abad 13 di Wajo. Siapa orang Wajo sini? Jadi bukan Luwu ya kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, tapi Wajo. Jadi gabungan antara penelitian arkeologi dan filologi ya, lontara. Mereka menemukan bahwa frekuensi jenis serpihan yang muncul dari gerabah atau guci yang biasanya ada di istana itu lebih besar di Wajo daripada di tempat lain, di situs-situs istana yang lain pada abad ke-13 itu, yang menandakan bahwa pertama kali ada yang namanya istana pemerintahan itu ada di sana. Pertanyaannya adalah kenapa bisa muncul negara itu? Nah, ternyata dari penelitian mereka sebelum-sebelumnya itu muncul dari kemampuan mereka memproduksi surplus padi. Jadi surplus padi inilah yang kemudian bisa dijual untuk membeli benda-benda, membiayai militer, benda-benda ritual ya. Sejak saat itu banyak mereka mulai dalam jumlah besar mengimpor benda-benda seni tentu saja ya, mulai dari kain tulis dari India dan keramik dari Cina dan Asia Tenggara daratan. Sejak abad ke-13 itu muncul masyarakat kompleks dengan ada pemerintahan dan militer, dan ada produksi padi yang terkontrol dari pusat, dari ibu kota ya. Nah, itu ada di Pamana, Alangkanangiritanete, di pokoknya sebelah selatannya Sengkang. Nah, mereka memanfaatkan surutnya danau Tempe untuk menanam padi. Karena kalau surut itu meninggalkan unsur hara yang sangat kaya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa nenek moyang mereka yang tinggal di sini dulu itu menciptakan domestikasi padi. Lalu kemudian teknologi penanaman padi itu diimpor ke sana, dan itu kemudian menciptakan kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan yang atau negara-negara yang muncul kemudian itu misalnya Sopeng yang muncul kemudian abad ke-14, terus Bone abad ke-15, dan kemudian memakan negara-negara yang kecil itu karena kemampuan kerajaan itu untuk menciptakan membuka lebih banyak sawah sehingga menciptakan lebih banyak surplus sehingga bisa membiayai lebih banyak perang dan pemerintahan. Jadi sehingga bisa mencaplok negara-negara lain. Nah, fast forward. Jadi Sulawesi Selatan ini didirikan oleh surplus padi. Begitu juga di Makassar ya, penelitian di Bantaeng bilang begitu, di Turatea juga bilang begitu, dan di Goa juga bilang begitu. Jadi kenapa misalnya Bone bisa sangat berkuasa? Ya karena mereka punya lahan yang jauh lebih luas yang bisa ditanami padi dibandingkan Sopeng dan Wajo.
Ini penjelasan PKI-nya ini ya. Iya, penjelasan material. Bukan karena pemanurungnya di sana lebih sakti atau apa kan. Itu temanurungnya itu. Itu diciptakan ya. Diciptakan. Jadi kalau Anda membaca cerita-cerita bisa kita sebut mitos ya, selalu sudah ada masyarakat di situ dan temanurung ada toh, dan biasanya ada orang memproduksi padi di situ. Nah, sehingga itu bisa kita terjemahkan sebagai ada orang datang ke sana untuk menguasai wilayah tersebut dari kerajaan atau dari wanua yang lain yang lebih besar. Entah mereka akan menjadi merger atau menjadi bawahan, palili. Dan itu yang terjadi pada Cina ketika dia dimakan sama Sopeng lalu kemudian oleh Bone pada abad ke-17. Dihancurkan istananya tahun 1670 oleh Arupalangka dan pasukannya. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tahu tapi panjang sekali ceritanya. Tapi kira-kira kita fast forward saja. Dan ini kemudian menjadi menyedihkan karena di masa sekarang itu berubah menjadi kita menjadi masyarakat yang sangat hierarkis dan sangat berorientasi pada status. Dan itu sangat berperan menghambat perkembangan budaya di Sulawesi Selatan ya. Jadi secara umum tentu saja selalu ada deviasi ya di sana sini. Masyarakat Sulawesi Selatan itu melihat dunia ini seperti tangga, dan setiap manusia itu berdiri di anak tangga tertentu. Itulah kenapa kalau Anda ketemu di jalan dengan orang baru langsung ditanya, dari mana? Siapa keluargamu? Jadi kalau saya ditanya misalnya dari mana? Dari Parepare. Saya pernah ketemu seorang pejabat waktu lagi di Kanada ini. Di mana? Kau anak dari mana? Wah, dari Sulsel. Wah, dari mana? Parepare. Wah, siapa bapakmu? Wah, saya langsung bilang, Deka Patai Sengaji. Wah, dia langsung senang toh. Dengan begitu, saya berhasil menempatkan diri saya di tangga yang sudah tepat. Karena saya tahu dia berasal dari bangsawan tinggi. Dan dia merasa senang toh. Wah, ini dicampak-campak maka hebat. Saya suka ini anak ini. Jadi ada kode-kode budaya yang membuat kita dari kalangan bawah ini dan sejak kecil kita diajarkan untuk bukan cuma cara berbicara ya, gestur, mimik, intonasi itu harus berkelas. Jadi kalau ngomong sama orang yang lebih tinggi statusnya ya ngapurancang kalau orang Sunda bilang tuh. Duduk kok, wah ipang ngaji gitu. Duduk dulu baru bicara. Jadi kalau kau ngomong atau berperilaku tidak sesuai statusmu, maka kau akan menjadi outcast ya, jadi terbuang. Dan saya tidak mau cerita itu panjang sekali, banyak sekali contoh yang bisa, dan saya kira teman-teman semua sudah paham itu ya. Korban semua ini. Iya, korban semua ini. Di tangga manapun Anda berada, Anda adalah korban ya. Nah, dampaknya kalau di Jawa itu kita bisa melihat ada orang yang konsisten hidupnya menjalani satu profesi itu tidak mendapat hinaan. Walaupun dia misalnya adalah petani. Ada saya lihat, pernah saya baca berita tentara kopral di Jawa Tengah kalau tidak salah itu. Dia tidak mau dinaikkan pangkatnya karena dia sudah senang dipanggil Pak Kopral. Oh iya. Kopral terus sampai pensiun. Tidak mau naik pangkat. Di sini tidak mungkin terjadi yang seperti itu. Karena orang dihargai bukan karena hal yang lain selain status.
Satu-satunya yang bisa membuat Anda dihargai di sini adalah status. Nah, makanya agak sulit menemukan misalnya pekerja tukang batu atau tukang kayu yang masih muda itu mengerjakan itu untuk menjadi ahli di masa depan. Tidak. Kecuali dia terpaksa, dia mungkin ya, dan itu sulit sekali ditemukan. Saya keliling ke desa-desa ini sejak adanya pabrik semen di sana itu, dan hutan ditutup sehingga orang tidak bisa ambil kayu. Jumlah tukang kayu itu menurun, terutama untuk konstruksi rumah, dan yang ahli jauh lebih turun lagi karena banyak anak muda itu berpindah ke pembuat rumah batu. Dan kalau kita pergi ke Bali misalnya melihat orang bikin rumah, itu mereka bukan bikin rumah, mereka bikin karya seni. Kalau di sini asal jadi. Bisa ditipu. Iya, asal bisa. Kenapa? Karena Anda tidak memperoleh status dari pekerjaan itu. Dan satu paket dengan remunerasinya ya. Maka sulit sekali menemukan sebuah masyarakat yang bisa menjadi penopang karya seni. Karena pekerja seni itu agak sulit tercipta di sini karena Anda tidak akan mendapatkan status ya. Saya kira teman-teman sudah tahu ini. Jadi saya pernah satu kali misalnya di dekat rumah, saya kan sudah lama cari furniture toh. Wah, ada yang bagus ini. Saya tanya, dari mana ini? Dari Jepara. Saya tanya lagi, tidak ada orang di sini bisa bikin seperti ini? Tidak ada, Pak. Di sini tukang kayu itu pekerjaan sementara. Kalau sudah dapat kerjaan lain, dia akan pindah ke pekerjaan lain. Kenapa? Ya, statusnya. Jadi di sini hanya ada tukang dan tidak bisa menjadi ahli, kecuali terpaksa. Ya? Tidak bisa. Kita bola sudah tidak ada ya. Iya. Nah, jadi begitu juga di dunia pertanian. Kalau Anda yang dari desa ini pasti paham bagaimana petani di Sulawesi Selatan ini sulit menjadi ahli di satu komoditas tertentu karena mereka berpindah-pindah tanaman. Mana yang banyak case-nya, mereka akan pindah ke situ. Dari kakao, vanila, pindah lagi ke merica. Sekarang mereka rush lagi merica ya. Itu untuk apa? Uang cash toh? Uang panai lah, uang naik haji lah. Iya, beli bola lopo. Dan itu nanti supaya pada saat pernikahan misalnya, pernikahan ini resepsi pernikahan itu kalau penelitiannya Susan Miller ya, itu penelitian tahun 70-an akhir ya. Sampai hari ini masih relevan. Karena kalau saya hadir di acara pernikahan, jadi orang akan bertanya, "Weh, Madece nih mak bola lopo nih, dua nih otona." Material semua. Iya, material semua. Di mana kerja anaknya? Bank Indonesia. Tapi anaknya itu lebih jago lagi, Bank Dunia. Semuanya materi. Jadi sulit menemukan orang yang bisa ya kecuali orang-orang yang bandel kayak Arif ini. Yang tidak peduli dengan status dan segala macam toh. Ya kita butuh orang-orang bandel seperti itu. Daripada saya banyak ngomong, saya sudahi dulu. Terima kasih. Iya. Padahal kita masih mau Kak dengar-dengar lagi salah satu, tapi mungkin nanti Kak Dandi ada sesinya sendiri.
di gelaran ya simposium di Pangkep ini. Kita lanjut ke Kak Nirwan. Kak Nirwan 2017 dan 19 kemarin juga sempat jadi kurator Makassar Biennale, dan juga yang menginisiasi kenapa MB menetapkan tema abadi yaitu maritim. Dan tahun ini tema maritim didampingi dengan subtema Skapur Sirih, dan sekarang digelar di Pangkep dan di Gunung Kars ini. Mungkin Kak Nirwan bisa ceritakan hubungan maritim itu sampai ke Leang-Leang. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Nanti kita sampai ke Leang-Leang, tapi saya kira lemparan Dandi ini bagus, dan saya mau meneruskan apa yang dia sudah buka ya. Ini memang gejala menarik sebenarnya di Sulawesi Selatan. Saya tidak tahu di tempat lain, tapi Sulawesi Selatan ini, apalagi kalau kita lihat misalnya dengan temuan-temuan arkeologis mutakhir ini ya, ini kan daerah di mana seni rupa tertua di dunia muncul, lebih tua daripada yang ada di Eropa bahkan. Tetapi orang-orang di Sulawesi Selatan ini, bahkan siapa lagi nama kita punya kurator di UNM itu yang menulis buku tentang seni rupa kontemporer Sulawesi Selatan itu, Pak Sofyan. Ada satu pernyataan Pak Sofyan itu yang menurut saya sangat menarik. Dia katakan bahwa seni rupa figuratif atau realisme itu tidak punya akar di Sulawesi Selatan. Dan dia bisa tunjukkan bahwa seni rupa baru di Indonesia ini, seni rupa 2 dimensi misalnya itu sebenarnya impor dari luar. Dia bisa tunjukkan bagaimana pelukis-pelukis termasuk Ali Walangadi misalnya ya, yang generasi pertama ini itu akarnya bukan pada tradisi seni yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka mendapatkan keahlian juga interest itu karena mereka belajar dari dunia luar. Mereka belajar dari seni rupa Belanda misalnya. Kalau kita telusuri lagi seni rupa kita, tidak ada itu seni rupa 2 dimensi. Yang ada sebenarnya patung-patung. Ya kan? Sampai beberapa tahun yang lalu saya merasa tidak punya bahan untuk membantah pernyataan Pak Sofyan ini. Tapi sejak ditemukannya lukisan-lukisan gua ini, kan tesis itu kan roboh sebenarnya. Tapi pernyataan Pak Sofyan itu tidak seluruhnya keliru. Jadi kira-kira yang bisa kita simpulkan adalah bahwa di masa silam ada satu periode di mana terjadi ledakan kreativitas di kawasan ini. Orang melukis di mana-mana dengan tangan, dengan apa gitu kan. Tapi setelah itu terjadi kekosongan besar. Sampai orang lupa, mengalami amnesia dengan sejarahnya itu. Dan kemudian baru bangkit kembali. Apa yang disampaikan Dandi tadi itu adalah periode di mana kita kembali mencoba menemukan lagi sejarah kita, sejarah kreativitas kita, tapi masyarakat yang sudah terlanjur terbentuk itu sudah lupa dengan kegiatan-kegiatan kreatif itu. Saya kira memang kalau seperti misalnya ya sejarah sastra ya, sejarah literasi. Kalau misalnya bukan orang-orang Belanda yang bantu kita untuk menemukan Lagaligo, kan mungkin orang tidak tahu bahwa ada kisah besar yang ya kan, kalau tidak ada Mates, tidak ada siapa sebelumnya itu yang dorong Colik Pujie ini, hilang semua itu. Saya kira di dalam tradisi kerajaan Tanete itu mungkin Colik Pujie itu tidak dipersepsi sebagai sastrawan kan, sebagai dia lebih mungkin kalau menurut catatan-catatan yang ditinggalkan malah cenderung negatif itu. Dia dianggap berkolaborasi dengan Belanda.
Sebelum seminar internasional ya. Iya, iya kan? Kan kira-kira seperti itu. Baru belakangan ini ada upaya-upaya untuk meninjau kembali, dan tinjauan itu memang sangat dibantu oleh kerja dari kawan-kawan kita dari luar, ya, dari para peneliti-peneliti itulah ya. Tapi juga terutama oleh kawan-kawan yang seperti sekarang ini yang sedang berkumpul di acara kita ini ya. Praktis kawan-kawan MB ini menurut saya ya, itu memang Anda itu mempelopori sebuah zaman yang asing buat masyarakat Sulawesi Selatan di sini. Kerja-kerja kawan-kawan ini tidak akan pernah ditopang sungguh-sungguh oleh masyarakat. Karena memang tidak dianggap sebagai sebuah kemuliaan, bukan sesuatu yang layak dibanggakan lah ya. Orang tua tidak akan kasih jual mobilnya untuk menopang kegiatan ini. Tidak bagus buat calon mertua. Iya, tidak bisa dibanggakan lah kalau ketemu dengan, wah anakku sekarang jadi kurator MB, agak tuh. Agak roh. Tidak salah gitu Nata. Nah, jadi ini problem pertama ya, bahwa kita ini sedang merintis sesuatu, membangun tradisi yang sebenarnya bukan persambungan dari masyarakat kontemporer kita. Kita ini sang lain kira-kira. Kita ini gejala-gejala devian. Kita, atau mungkin kalau dilihat dari perspektif mereka, kita ini bukan persambungan dari sel-sel tubuh mereka. Kita ini kanker di tubuh mereka. Iya, karena persambungan kita secara gagasan sebenarnya bukan pada tradisi yang sedang tumbuh di Sulawesi Selatan. Persambungan kita secara gagasan itu adalah modernisme yang berkembang dari luar, pada tradisi kritik yang berkembang dari luar. Dan itu tumbuh dari Eropa misalnya, datang ke kita bukan lewat perantaraan bapak ibu kita, tapi pada perantaraan bacaan kita, pada perantaraan kontak-kontak intelektual kita dengan masyarakat lain itu ya. Nah sekarang di tengah problem upaya untuk mencoba membangun tradisi yang lebih kosmopolit ini, mencoba membangun komunitas-komunitas yang berbeda dengan komunitas besar di Sulawesi Selatan, tapi tersambung pada komunitas yang lebih luas di dunia internasional. Kita sekarang tiba-tiba diberi semacam, bisa dianggap sebagai berkah. Saya menganggapnya sebagai sebuah berkah ya, yakni ya ini tadi temuan-temuan besar yang ada di Dandi tadi menyebutnya reservoir air ya, tapi barangkali masyarakat akan lebih bisa mengapresiasi kalau kita katakan ini bank air ini Bapak Ibu. Iya, karena ada kata banknya kan. Ekonomi toh. Iya. Mungkin lebih nancap di kepala mereka ya. ATM. Iya, jadi kalau Bapak Ibu merobohkan kars-kars ini, itu sama seperti merobohkan bank-bank, menghancurkan bank-bank yang menyimpan air. Ketika air berlebih dan kemudian menyalurkan ketika air kurang. Nah, berkat bantuan dari teman-teman kita, khususnya si Adam di Australia ini ya, Griffith University, ya Adam Brum, kemudian siapa nih yang membuat perhitungan carbon dating ini, orang Amerika itu ya, yang juga kita tiba-tiba diberi hasanah besar yang orang Eropa akan sangat iri, bukan main. Luar biasa mereka irinya itu. Kenapa? Karena dengan temuan-temuan ini, tiba-tiba itu sejarah seni rupa dunia harus ditulis ulang. Tiba-tiba bukan hanya sejarah seni rupa dunia ya, sejarah dunia itu harus ditulis ulang. Sejarah kebudayaan, sejarah kecerdasan,
evolusi manusia memang sudah menunjukkan bahwa Homo sapiens itu barangkali memang berawal dari Afrika. Tetapi ketika leluhur kita masih keluar dari Afrika dan menyebar ke seluruh penjuru, itu watak karakteristik mereka, yakni kemampuan akal budi, itu belum terlalu menonjol tampaknya. Nanti setelah sampai di kawasan yang sekarang kita sebut sebagai Sulawesi Selatan atau Woles sebenarnya ya. Ya, di Kalimantan Timur kan juga ada tuh ininya, peninggalannya di Fak-Fak dan di beberapa tempat itu. Tanpa adanya ledakan kreativitas, dan itu mendahului beberapa puluh ribu tahun daripada yang ditemukan di Eropa, di Spanyol, di Prancis dan di Portugis. Nah, ini yang saya mau katakan sebenarnya adalah bahwa keasikan kita sekarang berkumpul ini itu menghadapi dua beban paling tidak ya. Pertama, beban kita untuk bernegosiasi dengan masyarakat pendukung Sulawesi Selatan, termasuk pemerintahnya, pemerintah daerahnya, ya kan, yang sangat wajar kalau mereka tidak mendukung. Bukan karena mereka tidak punya semangat, tapi mereka tidak punya cukup kapasitas imajinatif untuk melihat bahwa apa yang dikerjakan kawan-kawan ini itu sesuatu yang penting. Yang kedua, kita juga harus membalas harapan yang sangat besar dari dunia ilmu pengetahuan, karena temuan-temuan besar itu jatuhnya di tempat kita. Ada semacam tanggung jawab intelektual ini yang harus dikerjakan ini. Dan sadar atau tidak, karena keberhasilan dari Makassar Biennale ini ya, yang dikerjakan dengan cara yang militan ini, bahkan kawan-kawan di tempat-tempat lain pun, di Jogja atau di Jakarta misalnya, itu juga sudah punya ekspektasi tersendiri dari kegiatan-kegiatan kawan-kawan ini, sesuatu yang bisa menjadi bahan buat mereka untuk juga memberi kontribusi, memberi bentuk baru pada kegiatan-kegiatan bienal mereka. Saya kira memang bienal sekarang ini atau kegiatan seni rupa kan juga mengalami problem ya. Hampir semua bentuk pemberontakan sudah mereka lakukan. Hampir semua upaya-upaya untuk melakukan terobosan sudah dikerjakan. Penjelajahan media itu sudah di mana-mana dikerjakan kan. Tapi tetap terasa ada sesuatu yang kurang ini. Apa lagi yang harus dikerjakan ini, yang bisa membuat kegiatan kita jadi punya arti? Kawan-kawan Jogja kemarin itu dan Bandung bikin diskusi, minta saya untuk jadi pembicara ya. Semuanya menunjukkan betapa penjelajahan teknik dan bentuk itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan, dan saya kira mereka betul. Tapi tetap terasa ada semacam kekosongan tema. Sesuatu yang yang bisa menjadi api baru lah untuk mendorong semangat penciptaan yang lebih jauh. Saya kira tidak terlalu berlebihan juga memang kalau kemudian beberapa kawan itu menoleh ke kita di Makassar Biennale ini, mengharapkan sejumlah temuan-temuan baru mungkin atau eksperimen-eksperimen baru yang bisa merangsang kawan-kawan di tempat-tempat lain, bukan hanya di dalam negeri tapi mungkin juga di luar, yang jadi tampaknya akan lebih bagus kalau mic-nya langsung saya kasih ke Mas Halim. Tapi kira-kira itu sebagai pengantar ya, bahwa ada dua problem besar lah yang asik untuk kita hadapi, yang membuat kegiatan berkemah kita ini menjadi sesuatu yang berharga untuk kita teruskan. Gimana Mas Halim, Anda mau langsung? Oke, makasih. Saya kepingin menyambung ya ini dan sama Nirwan ini inspiratif sekali untuk saya bisa ini kan, karena saya kepingin juga bercerita tentang sebetulnya pengalaman saya melihat.
Saya kadang-kadang ditanya oleh teman-teman ketika Atjok, Biennale di Surabaya, Biennale Jawa Timur, di Semarang, lalu pameran di Bandung, di Jakarta, segala macam art fair gitu. Gimana menurutmu? Saya sering menjawab dengan singkat dan ini. Ya, mereka bagus semua, tapi tidak ada yang mengganggu pikiran saya. Saya nggak tahu apakah saya masokis atau apa, saya kepingin mendapatkan gangguan dari penglihatan apa yang saya. Tapi sesungguhnya gangguan itu banyak sekali. Gangguan itu banyak sekali karena saya tinggal di daerah, lebih banyak waktu di daerah urban. Bagaimana perubahan begitu cepat. Walaupun 10 tahun terakhir ini saya tinggal di desa, yang sesungguhnya desa itu cuma lokasi aja, tapi secara informasi segala macam melalui media, perubahan itu begitu cepat sekali. Cuma kadang-kadang saya bertanya, ini kemana perubahan ini arahnya? Ketika saya saya lakukan gitu ya, setelah 20-an tahun awal saya mengenal Sulawesi Selatan. Pertama saya mengenal Sulawesi Selatan itu tahun 73 saya. Dan tahun 74 seorang fotografer yang orang Jogja, tinggal di Belanda, mengajak saya menjadi tukang angkat tripod segala macam, datang ke Makassar, lalu kami ke Toraja, dan saya ini kan pada waktu itu saya tidak pernah punya bayangan apapun, dan lalu sekian puluh tahun kemudian, 20-an tahun kemudian saya kembali ini kan. Tapi setelah 20 tahun itulah saya menyadari bahwa saya harus bergeser dari perubahan-perubahan itu. Itu makanya pada waktu itu gagasan tentang bagaimana bertemu dengan ini kan. Nah, saya mencoba mengganggu diri saya untuk akhirnya yang semula gangguan-gangguan itu datang dari luar, saya coba ciptakan gangguan itu melalui merubah posisi saya yang hampir boleh dikatakan yang semula di Jawa. Saya pergi ke Sulawesi Selatan, ke Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, pergi ke NTB, pergi ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, ke Aceh, segala macam. Saya berjalan ke Kalimantan, pedalaman Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, segala macam. Nah, sebetulnya saya nggak bisa katakan akhirnya, saya nggak bisa memberikan satu kesimpulan tentang ini. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu, diantaranya pengalaman melihat saya adalah bahwa mungkin kita secara pribadi saya merasa bahwa betapa pentingnya kita mencari dari lingkungan, tiap-tiap lingkungan itu. Tadi siang saya cerita kepada Nirwan tentang bersama istri saya, kita kembali yang sebetulnya sejak lama kegelisahan-kegelisahan, ternyata kami bertemu kembali kegelisahan-kegelisahan itu tentang Solo. Kita merasa bahwa keraton mengalami semacam bukan cuma stagnasi ya, mengalami degradasi di dalam pengembangan pemikiran, di dalam presentasi produk-produk kebudayaan lama mereka, tradisi menjadi artifisial, lembaga pendidikan yang sekarang isi, saya dulu mengenalnya sejak ASKI dari tahun awal 70-an. Dulu saya melihat bahwa lembaga pendidikan ini menjadi ruang laboratorium, kok sekarang
mereka lebih konservatif dari apa yang mereka duga. Nah, akhirnya gangguan-gangguan itu terus makin muncul dan makin bertambah kembali. Dalam bidang seni rupa misalkan di Solo, saya sering kadang-kadang kontakan dengan Mas Bambang Bujono yang aslinya memang dari Solo. Gimana Halim, siapa yang ini kan? Saya bilang saya nggak tahu siapa ya, tapi banyak kegiatan saya bilang. Tapi yang Anda tanyakan siapa? Pertanyaan siapa itu karena sebetulnya tematik. Siapa yang sedang melakukan pencarian-pencarian itu. Begitu juga dalam tari, begitu juga dalam musik karawitan misalkan. Di dalam wayang kulit. Nah, pengalaman-pengalaman itu mengajak saya terus-menerus kembali. Yang saya katakan itu pencarian tema itu. Dan terakhir, bukan terakhir, artinya akhir-akhir ini semakin mengganggu saya adalah saya mencoba gangguan-gangguan itu pemahaman tentang sebetulnya perubahan di wilayah urban yang berdampak kepada wilayah pinggiran dan pedesaan, dan itu semakin memberatkan dampak ekologis secara sosial, politik, ekonomi, dan teknologi dari wilayah urban kepada wilayah pinggiran dan pedesaan. Dan dampak yang paling berat sekali adalah dampak fisikal ekologis. Sementara itu, orang-orang di wilayah urban sendiri hampir-hampir dapat dikatakan kasana desa itu hanya abstraksi saja. Tidak ada lagi satu korelasi yang konkret yang menghubungkan mereka yang pernah menciptakan satu sejarah sosial di mana keraton menjadi begitu kaya. Tadi Nandi bagus sekali menjelaskan tentang wilayah agraris yang dibentuk, dan itulah sesungguhnya bersumber dari wilayah pedesaan. Karena kekayaan pertaniannya, mereka bisa menciptakan tradisi-tradisi baru. Risetnya almarhum Mas Waridi sangat menarik tentang karawitan, dan itu menolak tesis salah satu guru besar dari Amerika yang pernah mengatakan bahwa ada 6 ukuran karawitan. Saya kaget, bagaimana Anda bisa mengukurnya hanya 6? Sementara Mas Waridi bilang tidak ada 6, ada ribuan, karena di situ ada ribuan desa, di situ ada ukuran-ukuran. Dan itu singkatnya untuk menunjukkan betapa kekayaan pedesaan ini yang sekarang sesungguhnya ditinggalkan oleh negoro ini. Di Jawa kan negoro itu kota. Jadi negoro itu bukan seperti Jokowi presiden. Kalau orang Jawa itu berpikir negoro itu ada 2. Negoro itu kuto. Dan dulu negoro itu bisa ada karena ada desa ini yang menciptakan cara. Dalam masyarakat Jawa, Anda tidak akan bisa berbudaya, Anda tidak bisa akan memerintah apapun tanpa Anda memahami cara-cara ini. Coba Anda bayangkan begitu kekayaan, betapa kekayaan cara ini yang sekarang menjadi miskin karena adanya satu penyeragaman. Ini yang menarik bagi saya. Misalkan kalau Anda datang misalkan di kasus di Jawa gitu ya, yang boleh dikatakan orang kalau bicara tentang festival itu pasti turisme.
Saya kemarin mencoba, bukan kemarin maksud saya beberapa minggu yang lalu mencoba bertanya kepada Daeng Yudhistira, kepada Gunawan Monoharto, Denbas, kepada Redo, kepada beberapa orang. Apa kata festival pengertian Anda menurut bahasa lokal di Sulawesi Selatan? Nah, saya mencoba sebetulnya melacak ini, salah satunya, tematik ini. Apa sebetulnya misalkan di Jawa ruatan, selamatan misalkan. Ya. Apa ada pagaukang segala macam ya. 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 Keramaian. Dan ini yang menjadi persoalan ketika di desa itu, di wilayah yang sesungguhnya dulu menjadi basis produksi dan basis berdirinya satu struktur kekuasaan, justru sekarang semakin hilang. Dan itu juga yang semakin hilang di dalam kasanah yang paling jelas itu. Anda pernah bayangkan nggak? Ada ratusan lakon wayang kasanah pedesaan itu, tak ada satupun dalam 2 dekade ini yang melakonkannya. Itu kan fantastik sekali. Saya kaget sekali ketika Mas Bono mengatakan ada ratusan, Mas. Yang benar saya bilang, Mas. Dalam bayangan saya tadinya cuma kira 4-5 paling belasan lakonnya. Ada ratusan. Lalu kami ngobrol tentang bagaimana proses satu negara modern menghabisi itu. Menghabisi lakon pedesaan itu. Saya coba cek kepada dalang yang lain. Dia menyebutnya lebih dramatis. Ada 400, Mas Halim. Makin bingung saya dengan ini kan makin mengganggu saya. Bayangkan 400 tapi dalam beberapa tahun ini saya tidak pernah menyaksikan lakon ini. Saya coba cek kepada dalang lagi yang satu yang mengerti pertanian itu. Dia bilang, benar Mas Halim. Cuma ini kan masyarakat nggak pernah menanggap ini lagi. Bayangkan Anda, fantastik sekali kan, ada ratusan lakon dan mereka hampir lupa. Atau mungkin memang sudah lupa, yang ingat Iya. para dalangnya. Betul. Dan tidak merasa rugi. Tidak merasa rugi karena pasar tidak, ini kan mereka. Pasar urban tidak mungkin mereka. Bahkan sampai dengan di pedesaan pun tidak ini kan. Pasar urban sudah jadi BTS Army. Iya. Itu makanya menarik bagi saya ketika berkenalan dengan teman-teman. Satu lagi misalkan pengalaman saya melihat dan misalkan menyaksikan ya. Satu contoh kasus, misalkan saya ngobrol dengan Ma Umu, Ibu Andi Umu almarhum ya. Almarhumah. Saya bilang, bagaimana Bu kalau Mak Copong dibawa ke Solo? Oh bisa Mas Halim, bisa. Tapi terus terang saya nggak berani meminta, saya bilang. Tapi kalau Anda bisa ini kan saya kepingin sekali betulan datang. Itu sebetulnya salah satu saya ngomong sama teman-teman kita lihat. Karena pada waktu itu begitu kuat arus yang disebut konsep di Jawa halus. Saya omong sama teman-teman, mari kita lihat Pakarena Kampili ini. Dan mereka kaget sekali ngelihat Pakarena itu. Dipentaskan di Pendopo Isi, lalu di Taman Budaya, dan lalu akhirnya media di Jakarta meledak itu kan segala macam itu pada waktu gangguan. Lalu ketika Daeng Mile datang lagi, kita mengundang, kebetulan ngobrol dengan almarhum Mas Panggah gitu. Wah iya ya, mendatangkan Daeng Mile untuk ini kan Daeng Serang segala macam, lalu kontak dengan Pak Halil segala macam.
Saya mencoba menciptakan gangguan-gangguan dari cara mereka bahwa ini ada kesana yang lain dari wilayah pedesaan. Yang paling menarik adalah ketika ngobrol dengan orang-orang Jawa. Ini dari keraton di sana ya. Bayang. Jadi semua identik kesenian yang mereka anggap halus itu pasti dari keraton. Enggak, saya bilang ini dari desa. Mereka nggak percaya. Loh, saya bilang Anda tanya aja, ada orangnya kok ini desa. Ini bukan dari keraton. Saya bilang Ibu Andi Umu ini bisa menjelaskan dengan bagus sekali bagaimana sebuah koreografi dengan satu kesadaran ruang dan melalui posisi koreografi kaki pada kan untuk membuktikan bahwa Pakarena adalah produk agraris. Produk dari wilayah pertanian. Yang secara filosofis menghubungkan antara tubuh dan bumi dalam konteks hadirnya kaum perempuan melalui penari. Nah, singkat kata sebetulnya saya kepingin sampaikan kepada teman-teman ini ya, berhubungan dengan Makassar Biennale ini. Saya ngomong dengan Jimpe betapa ini kan, karena kalau kita ngomong misalkan dengan ruang pedesaan yang berubah dan bahkan sebetulnya kita tidak tahu apakah memang berubah atau hilang gitu ya pada kesan-kesan semacam gitu, mungkin bisa kita refleksikan pada kesadaran arkeologis ini, pada ruang arkeologis ini, karena mungkin pada refleksi arkeologis ini kota barangkali bisa dinilai lagi. Kota bisa dilihat kembali bagaimana sesungguhnya arahnya. Apa yang diinginkan oleh pengelola kota ini. Dan dalam hubungannya dengan seni rupa, apa sesungguhnya yang kita inginkan. Di antara kecanggihan teknik ya, sekarang teknik dalam seni rupa itu udah fantastik sekali. Kita menyaksikan teman-teman dari kalau Vensa itu saya anggap sudah orang yang seni rupa yang menghubungkan dengan astronomi, dengan ruang angkasa kan. Ada generasi sekarang yang seperti kegilaannya Stephen Hawking. Sampai kalau dia ngomong itu saya bilang, dia suruh minta saya tanggapin, enggak, saya cuma mau mendengarkan kamu saja. Saya bilang gagasan-gagasan dia tentang itu kan. Nah, kalau dia berpikir karena lahir dari satu kesadaran urban tentang media-media semacam begitu, kenapa kita tidak berpikir tentang kesadaran arkeologis dan ekologis dalam hubungannya dengan kesenirupaan ini. Saya kira untuk sementara itu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ada di satu tempat yang memang mencoba teman-teman cari dengan sangat-sangat sengaja supaya lebih memang modelnya diharapkan seperti ini, tidak kayak tadi Kak Nirwan tanya ini bakal rame, ya kurang lebih pertanyaan begitu loh, bakal rame atau tidak. Saya bilang ya undangannya disebar, tapi sebenarnya untuk umum hanya memang kita tahu misalnya kita lagi adaptasi nih macam-macam. Pangkep itu kan cukup, kalau dari Daus bilang agak ketat karena memang ada juga teman Badauni bilang biaya Covid-nya tinggi jadi agak ketat. Jadi kita juga sebagai orang yang datang dalam tanda petik tamu administratif gitu deh. Orang dari Makassar yang ke Pangkep
juga cari yang agak jauh biar tidak terganggu gitu. Jadi biar lebih mungkin obrolannya fokus sebenarnya. Itu yang kita tuju sebenarnya. Memang tidak butuh halayak yang banyak, karena kita tahu bahwa kita bisa setelah ini ada perekaman yang kemudian pengarsipan yang orang bisa baca ulang gitu atau dengar ulang. Ini hanya boleh dibilang sih liburan berkedok. Jadi kita setting yang agak serius tapi juga santai, yang santai tapi agak ada bagian-bagian yang serius gitu. Jadi pengennya sih memang kepinginnya, niatnya adalah ya ketemu teman-teman lebih intens, karena kalau mau sekedar mengejar misalnya agenda-agenda MB yang banyak, tentu sangat bisa Zoom. Sayangnya adalah MB sudah sejak tahun-tahun sebelumnya sudah mencanangkan bahwa anti Zoom, karena kita tahu bahwa kita butuh obrolan yang dari dekat, yang jauh lebih banyak sebenarnya dibanding Zoom. Kecuali ya tentu ada teman-teman yang seniman dari Bandung dan Jogja, Rido dan Akbar dan Saiful, itu memang harus dari jauh kita ngobrolnya, bicara senimannya, tapi selebih-lebihnya kita offline. Begitu juga ada beberapa agenda. Saya mau cerita dulu MB ini Kak, beberapa hal yang mungkin 1-2 teman yang belum tahu. Jadi di antara kita ini ada teman-teman dari Palu, Forum Sudut Pandang, juga ada teman-teman dari Samarinda. Kemarin Ule menyeberang pakai kapal atau pesawat? Pesawat. Oh, Dahri yang pakai kapal. Jadi sebelumnya Ule ada Dahri yang nyebrang pakai kapal, naik motor, pakai peri, kemudian residensi 2 minggu ya Daus. Itu sebenarnya memang saya bilang sama teman-teman di beberapa tempat kita terbatas, tapi kita ingin tuju yang intens. Jadi diskusinya intens, obrolannya intens. Jadi kita juga butuh dalam tanda petik sebenarnya mata yang lain melihat Makassar Biennale. Dulu kan agak eksklusif, dalam artian Kak Niran memang di Jakarta tapi dia orang Sulawesi Selatan. Jadi iyalah kita butuh yang mata yang lain. Jadi makanya tahun ini misalnya mata yang lain itu kayak tanda petik melantik Pinkan dan Pio untuk menjadi kurator, kemudian asisten kurator itu Sisi dan Wilda. Kita butuh mata yang juga mungkin perempuan, karena seniman yang dimunculkan juga perempuan. Kita nunggu beberapa tahun, terutama tahun lalu sebenarnya seniman siapa yang perempuan yang kira-kira muncul di publik. Ternyata memang beban Makassar itu tidak terjawab, dalam artian kenapa saya sebut beban. Makassar itu kan ibu kota pemerintahan yang biasanya beban ibu kota kebudayaan juga melekat. Nah, sementara di Makassar jarang pameran. Jadi beban itu banyak sekali sebenarnya terhimpun dan Makassar terbebani. Nah, metode-metode yang dilakukan Makassar Biennale melaksanakan dari sejak 2019 di banyak kota itu sebenarnya untuk meluruhkan beban-beban itu. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang juga misalnya jadi seniman juga dari kabupaten atau desa yang lain gitu, atau kota yang lain. Jadi kita sedikit banyak mendekati halayaknya yang di tempat lain, bukan meminta orang datang ke Makassar. Jadi tapi menarik bahwa Biennale bergerak, pustaka bergerak. Nah, menariknya bahwa menariknya bahwa kemudian jaringan yang kita pakai sebenarnya bukan jaringan seni rupa, justru jaringan literasi. Jadi teman-teman yang ada di Kampung Buku, jaringan-jaringan pustaka bergerak itu kita lacak, kira-kira siapa yang mau, ayo gitu. Mudah-mudahan sih ya, jadi tahun ini sebenarnya 6 kota. Jadi 6 kota itu Makassar, Pangkep, Parepare, Bulukumba, Labuan Bajo, dan sampai Nabire. Ya jaraknya 3.000-an kilometer lah gitu. Tapi bahwa teman-teman ini mengerjakannya bergilir pasti, karena setelah Pangkep kemarin Parepare, setelah Pangkep nanti kita pindah lagi ke Bulukumba awal Oktober,
kemudian pertengahan Oktober, dan akhir itu berturut-turut Labuan dan Nabire. Banyak, kalau bisa dibilang keuntungannya menumpang di kapal yang namanya Bienal ini sebenarnya banyak hal gitu. Jadi suara-suara yang kayak kalau mau dibilang seperti itu, ada misalnya komunitas yang tiba-tiba tercolok ke Makassar Bienal di Nabire, Asosiasi Pedagang Pasar Nabire misalnya gitu. Ya bagi saya itu ajaib sebenarnya, karena oh ya deh, harus bikin jaringan yang meluas gitu, pakai apa, ujung tombaknya seni rupa gitu. Meskipun teman-teman juga di satu sisi misalnya di Nabire tetap melacak siapa kira-kira seniman yang atau mengerjakan hal-hal kreatif di Nabire gitu. Meskipun tidak punya wadah untuk dipanggungkan orang-orang yang sebelumnya belum muncul itu gitu. Nah, metode itu yang selalu kita pakai selama 4 tahun terakhir gitu. Dan akhirnya juga teman-teman, kalau yang dilihat di samping kanan saya, Mas Halim dari Solo, Kak Nirwan yang dari Jakarta, Dandi, dan teman-teman yang akan hadir juga ada juga Kak Yasin, dosen UNM, tetangga yang juga sponsor. Karena Kak Yasin itu dari tahun lalu saya lagi naik apa, yang menariknya MB nih, tiba-tiba ada orang yang Jim sini Jim, ayo. Kak Yasin itu tahun lalu saya naik sepeda keliling, tiba-tiba dia kasih stop, kamu masih tahun depan Bienal. Insya Allah Kak. Kenapa? Kalau ada teman-teman mau residensi, ada kamar di rumah yang bisa dipakai. Nah, apa ya, support kayak begitu itu tidak terduga, mengharukan sekaligus gitu, yang waduh, masih ada orang gitu yang kayak begini gitu. Dan kita di kota gitu, bukan di desa yang gampang orang kita ketuk, saya kasih tumpang tamuku gitu. Ini ada yang tiba-tiba tawari Kak Yasin, iya Kak ayo. Meskipun tamunya enggak ketemu Kak ya, karena beda jam bangun. Beda jam bangun. Satunya bangun terlalu pagi pergi ngajar, terus yang satunya jam 12 baru bangun gitu. Tapi Albert yang pernah nginep itu akan datang, karena dia masih di Parepare atau perjalanan sekarang. Bantuan-bantuan yang lain, support yang lain itu bagi saya menarik, karena tidak berhenti lewat misalnya lewat WA atau hubungan-hubungan yang kami selama ini sama teman-teman di Pangkep dan kota lain gitu, yang lebih banyak ketawanya, apa lucu-lucuan gitu, yang kemudian untuk ini tempat ini saja kemarin baru deal, kemudian oke, kita langsung boyong barang gitu. Iya, menarik nih karena latarnya, biar latar pun sebenarnya orang akan menoleh untuk event kayak begini. Oh iya, di luar dari tentu saja perbincangan yang seperti Kak Nirwan sudah ceritakan, bahwa tanda petik ada beban yang diturunkan ke MB, kemudian bahwa kita udah stagnan nih di Jawa, ini bagaimana nih. Kira-kira begitulah ya. Karena tapi dari misalnya Makassar Bienal berusaha sebenarnya juga mempertanggungjawabkan secara intelektual, dalam artian reproduksi pengetahuannya, pengarsipannya, tentu saja dengan landasan yang seperti kita ambil landasan garis Wallace ya. Saya tidak berhenti, saya dengung-dengung kan kemarin waktu ngobrol di Macan, karena saya bilang itu yang orang Indonesia lupa, bahwa ada wilayah transisi flora dan fauna. Ya tentu sebenarnya manusianya juga berbeda sebenarnya, yang belum dijadikan ruang urunan memikirkan seni rupa atau menjadi inspirasi atau landscape yang bisa jadi bentangan yang dilihat sebagai sesuatu yang lain dibanding misalnya di Jawa. Bagi saya itu sangat terbuka, dan obrolan saya dengan teman-teman yang residensi, saya bilang juga secara ekosistem atau boleh dibilang skena seni rupa di Indonesia, saya bilang ya kita butuh juga akselerasi yang lebih cepat gitu, karena mungkin nanti Kak Yasin yang bicara soal itulah, bagaimana pendidikan tidak begitu lagi memadai secara formal,
Nah, MB sendiri membuka untuk itu sebenarnya. Kenapa teman-teman yang bekerja sekarang itu mungkin lebih dari separuh adalah magang. Bahkan misalnya Bomba itu khusus 20 SKS di kampusnya di Multimedia Nusantara datang ke Makassar. Makanya saya berani marahi kalau yang Kanata 20 SKS. Bomba, cepat. Karena 20 SKS. Terancam dia kalau tidak gitu. Saya enggak tahu, aneh-aneh itu. Jadi kampus Merdeka begitu, dia datang harus magang sampai November gitu ya. Ya kemungkinan lain masih sangat terbuka sebenarnya, karena di antara kita juga ada Andre misalnya yang sejak 2 tahun lalu juga ikut magang sejak SMA. Sekarang dia lulus maba jadi diisi, masih magang lagi. Dia dulu dalam program teman bienal, sekarang program magang. Ada dulu untuk mengakomodir anak SMA masuk dan disuruh menemani seniman satu gitu sampai selesai, ya dia ikut itu. Dan sekarang jadi layouter, dia desainer lah. Dia jadi desainer semua, flyer sekarang dia yang kerjakan gitu. Sambil kuliah online. Perkembangan itu menurut saya sangat menarik. Mungkin juga teman-teman bilang begitu atau sebaliknya, ya butuh juga mungkin testimoni atau butuh masukan-masukan nanti teman-teman selama kita di sini, bahwa hal-hal yang perlu kita perbaiki bareng-bareng. Bahkan Ule misalnya atau teman-teman di forum sudut pandang, saya bilang ajak teman-teman yang lain yang memungkinkan, kalau ayo ke Sulawesi gitu, ke Sulawesi Selatan untuk kita ngapa-ngapain lah. Tahun depan masih terbuka, misalnya Daus dan kawan-kawan di tim Pangkep itu di Rumah Saraung, Lekrak ya. Dia lagi penelitian sumur, dan saya bilang itu juga pintu yang menarik untuk kita kerja bareng. Saya ajak Ule, ayo Le datang lagi dari Samarinda gitu untuk ya kita pelatihan workshop, penulisan penelitian atau apapun, mau jadi seni rupa atau apapun nanti kita lihat lah. Tidak mesti ambisius harus jadi karya atau dan lain-lain, ya datang di sini pun dan kamu pulang cerita, itu sudah menarik sebenarnya. Teman-teman tadi sudah dihantar beberapa poin-poin diskusi yang saya kira perlu nanti kita lanjutkan habis maghrib. Juga Kak Yasin nanti akan kasih lihat film, dan cuap-cuap juga ada beberapa hal yang perlu dia sampaikan unek-uneknya. Sementara itu ya, saya langsung ke Wilda dulu. Terima kasih. Oh iya Kak, silakan. Saya tambah sedikit ya Wil ya. Teman-teman, ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan Wilda tadi soal kenapa kemudian beberapa tahun terakhir ini kita memilih maritim sebagai tema abadi kita ya. Karena latar belakang historisnya ketika Makassar Biennale ini muncul, di Indonesia ini kan sudah ada beberapa Makassar Biennale, beberapa biennale yang sudah mapan ya. Ada yang paling menonjol tentu 2 itu ya, Jogja dan Jakarta. Jakarta karena memang punya kaitan dengan ibu kota, dan sedikit banyak pemerintah daerahnya itu juga memberi dukungan meskipun tidak seperti yang diharapkan oleh para senimannya. Di Jogja juga sudah ada. Nah, kita sebagai pendatang baru ini tentu harus merumuskan sesuatu yang membuat kita beda dari 2 kawan kita yang lain ini. Karena kalau kita hanya meniru apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan itu, kita memberi masalah pada diri kita. Masalah pertama tentu saja secara ideologis, yakni seni rupa, khususnya seni rupa modern itu adalah pemberontakan terhadap tradisi yang sudah ada. Dia harus lain daripada yang sudah ada. Jadi unsur kebaruan itu memang jadi penting. Karena itu kita tidak boleh meniru apa yang sudah ada, kita harus mencari karakter kita.
Yang kedua, ada kebutuhan memang untuk membentuk identitas, dan identitas kemaritiman itu dari 3 kota yang ada ini, yakni Jakarta, Yogyakarta, Makassar lah yang sebenarnya paling dekat dengan itu. Jadi selain problem kebaruan, identitas, juga memang ada agenda lain, yakni membangkitkan rasa percaya diri orang terhadap kegiatan seni rupa dan terhadap hasanahnya. Memang ketika beberapa tahun lalu kita memilih maritim ini, target utama kita itu bukan mendapatkan masterpiece. Kita tidak berpretensi menemukan artis atau seniman yang karyanya itu menjadi karya besar. Agenda utama kita adalah bahwa semakin banyak orang, semakin banyak pihak yang percaya diri untuk ikut berkarya. Jadi kita akan lebih senang jika banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan kreatif ini daripada menemukan 1-2 maestro yang bisa diangkat karyanya, karena memang Makassar Biennale ini kan pelopornya ini kan aktivis sebenarnya ya, seperti Jimpe ini juga kawan kita ini mereka bukan seniman. Semangat untuk melakukan perubahan sosial itu lebih kuat daripada membuat ciptaan artistik. Nah, itu yang drive, dorongan terbesarnya adalah membuat perubahan sosial lewat kegiatan seni rupa. Sebenarnya itu tujuan ininya ya, tujuan agenda utamanya. Jadi diam-diam sebenarnya kita ini membangun society juga, kita membangun jaringan masyarakat. Tools kita, alat kita itu seni rupa. Tetapi target kita memang bukan untuk menemukan 1-2 karya besar, karena mungkin itu akan terjadi nanti setelah 10 tahun misalnya atau beberapa tahun ya. Tapi membangun sebuah jaringan masyarakat yang bergairah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seni rupa yang tidak minder menghadapi kawan-kawannya di tempat-tempat lain, karena kita ini kan ada kompleks inferioritas ini. Iya, ketika kita berhadapan dengan kawan-kawan kita di Jogja atau di Jakarta, sebelum kita buka mulut, kita itu sudah meletakkan diri kita 1 tangga di bawah mereka. Mereka pun melihat kita begitu. Tapi begitu kita memilih maritim, secara sadar memilih ini, kita otomatis meletakkan diri kita sejajar dengan mereka. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang mereka tidak punya. Dalam hal tema kita bahkan sudah setingkat lebih tinggi dari mereka. Kenapa? Karena tema yang diangkat kawan-kawan di Jogja atau di Jakarta itu juga bisa ditemukan di Sao Paulo, bisa juga ditemukan di Venesia. Tapi maritim seperti yang mungkin sedikit agak bombastis saya tulis di sebuah tulisan pengantar itu, niat kita memang menjadikan Makassar Biennale ini menjadi ibu kota suci dari maritim dunia kan. Saya kira sampai tahap ini, sampai tahun 2021 ini, upaya untuk membangun jaringan ini sudah mulai berjalan. Kita tinggal terus-menerus mendorong agar jaringan-jaringan warga ini, jaringan-jaringan seniman muda yang mengandalkan proses penciptaannya itu pada hasanah yang ia warisi dari kebudayaan lokalnya, dari laut atau dari tradisi-tradisi setempat, itu tidak merasa jadi warga yang asing di dalam kegiatan penciptaan ini. Dan kalau kita bisa mengajak kawan-kawan kita di tempat-tempat lain itu untuk semakin bergairah, bisa dengan menawarkan diri bahkan untuk terlibat, menawarkan rumahnya seperti bos kita di sana, itu sudah sebuah pencapaian bagus itu. Iya. Kalau gejala ini semakin banyak, itu kita sudah berhasil separuh. Menurut saya ya, kita sudah berhasil separuh.
keberhasilan kita yang kedua, ini mungkin tidak harus jadi agenda kita sekarang ya, tapi mungkin layak kita pikirkan untuk 5-6 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan, yakni, dan ini saya kira kita berutang pada pengantar dari Dandi. Dandi tadi tuh bilang bahwa kebudayaan besar atau negara atau komunitas kompleks itu hanya muncul jika ada surplus. Tanpa adanya surplus, tanpa adanya kelebihan produksi yang membuat kita bisa menggunakan waktu luang kita untuk kreatif, untuk membangun jaringan-jaringan baru, maka sulit kita untuk mendorong transformasi. Kita tetap akan stagnan. Mungkin terjemahan praktis daripada kegiatan kita ya adalah untuk beberapa tahun yang akan datang, selain membangun jaringan kreatif yang semakin meluas, barangkali tidak ada salahnya juga memang untuk mulai berpikir buat mengkapitalisasi apa yang kita kerjakan. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi mungkin dari kegiatan-kegiatan kita ini bukan dijual sebagai komoditas ya, tetapi bisa menjadi sebuah bahan di mana kita ada sesuatu yang bisa kita pertukarkan sehingga kawan-kawan yang melakukan penciptaan itu bisa kita bantu agar dokumentasinya menjadi lebih bagus, agar jaringannya keluar menjadi lebih terbuka, agar interaksi kreatif kita dengan dunia yang lebih luas, bukan hanya dengan birokrasi kita di tempat kita, tapi dengan kawan-kawan kita juga di tempat lain, itu menjadi semakin terbuka lebar. Kalau orang-orang Korea ngelihat kita ini kan pasti mereka sudah ngiler ini bisa jadi K-pop dalam bentuk lain. Ya kira-kira begitu. Tidak, mungkin kita belum berpikir sampai ke sana, tapi mereka ini bisa mengekspor budaya pop hanya dengan modal nyanyian, dengan modal tari-tari, dan saya kira bahan-bahannya juga diambil dari banyak diambil dari Solo itu kan, tari-tarinya dan segala macam itu. Nah, bagaimana itu kita jawab pertanyaan ini mungkin belum terlihat jelas sekarang, tetapi ini tantangan ketiga ya. Tadi kan saya sudah sebut 2 tantangan ya. Tapi tantangan kita yang ketiga itu tadi, bagaimana kita mengkapitalisasi kreativitas kita agar kita bisa punya surplus yang bisa mendorong kita menjadi lebih kreatif lagi. Ya barangkali dari pertemuan-pertemuan ini nanti ya akan ada tawaran-tawaran baru, misalnya kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa dijelajahi. Tapi dengan beberapa poin yang disampaikan kawan-kawan ini, saya kira kedepannya kita tidak akan kehabisan agenda yang menarik. Kita tidak akan kehabisan tantangan yang asik gitu ya. Rugilah mereka yang tidak ikut kegiatan Makassar Biennale ini. Terima kasih. Saya tambah sedikit. Saya terinspirasi dari omongannya Kak Nirwan tadi. Begini, jadi waktu saya membaca berita tentang tentang lukisan itu, saya jadi berpikir ini karya itu adalah fenomena apa sebenarnya di zaman itu. Mungkin kita melihatnya sebagai karya seni ya, tapi mungkin mereka tidak melihatnya seperti itu. Mereka membuatnya untuk apa dan seterusnya, itu teka-teki ya. Sampai saya membaca satu tulisan dibuat oleh orang Hawaii, orang asli Hawaii, dan di situ dia jelaskan bahwa bagaimana koneksi mereka dengan alam sekitar itu sangat dekat, sehingga hewan-hewan yang ada di sekitar mereka itu, termasuk bukan cuma hewan, air, laut, misalnya ikan, itu dianggap sebagai anggota keluarga. Jadi tidak ada alam pikiran mereka itu bukan alam pikiran utilitarian manusia melihat alam ya. Jadi bukan antroposentris di mana manusia terpisah dari alam dan bagaimana manusia bisa menaklukkan alam atau menikmati alam toh, untuk kepentingan manusia. Tapi manusia sendiri adalah bagian dari alam, dan itu saya kira mirip dengan apa yang di seluruh Nusantara juga, bukan cuma di Sulawesi Selatan ya.
pasti kalian semua sudah tahu cerita tentang kembaran buaya yang kembarannya dilarung di muara sana toh. Jadi di masa lalu mungkin itu adalah anggota keluarga atau mungkin semacam dewa atau apa, dan itu adalah ritual penyembahan dan seterusnya toh. Ya kita tidak tahu itu teka-teki besar. Nah, tapi yang saya bayangkan waktu itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi waktu saya baca kembali, zaman itu kan belum ada pemerintahan nih, jadi belum ada masyarakat kompleks. Jadi mereka itu kalau bahasa anak mudanya sekarang itu komuna-komuna anarko toh. Yeah. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, belum ada pertanian, jadi mereka belum mendomestikasi binatang dan tumbuhan toh menjadi ternak dan tanaman. Mereka adalah masyarakat pengumpul dan peramu toh. Dan mungkin salah satu yang mereka jadikan makanan paling enak adalah yang dilukis itu toh. Dan kalau analoginya dari apa yang ditulis oleh orang Hawaii itu bahwa justru karena dia menganggap manusia sebagai bagian dari alam, sehingga ikan itu menganggap sudah takdirnya, sehingga dia harus membantu manusia untuk menemukannya. Makanya dia dihargai sebagai bagian dari keluarga kosmos ya. Jadi bukan keluarga manusia. Nah, saya bayangkan yang digambar itu juga seperti itu. Dia merasa bahwa jadi manusia merasa bahwa sebagai ujung dari rantai makanan ya, binatang ini dengan rela menunjukkan jalan kepada manusia untuk mendapatkannya, dan karena itulah mereka dihargai sebagai bagian dari alam semesta ini, di mana manusia adalah bagiannya. Nah, tapi di akhir bagian tulisan orang Hawaii ini dia menggambarkan bagaimana budaya itu hilang karena banyak datang investor yang super kaya, kemudian membeli tanah dan menutup semua akses mereka ke laut, dan bukit-bukit tertutup semua menjadi hotel dan tempat pariwisata. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan itu hal yang sama terjadi di kita toh. Baik ditutup oleh pembangunan kota yang memusat ya, membuat populasi memusat, bukan tersebar-sebar seperti zaman itu. Dan pada zaman itu saya bayangkan mereka ketika berada di gua, dan itu mungkin bukan rumahnya ya. Gua itu bukan rumah, mungkin tempat persinggahan. Sementara mereka menunggu apa yang di binatang, sementara berburu dan seterusnya ya. Mereka punya banyak waktu luang, dan karena itu punya kesempatan. Nah, itu artinya koneksi mereka dengan alam sekitar itu dekat sekali. Mungkin itu yang perlu kita lakukan, rekoneksi. Jadi coba tanyakan pada diri kalian, ada berapa jam dalam sehari Anda memperhatikan lingkungan sekitar dan bukan melihat HP? Ini juga lingkungan sekitar. Iya, tapi maksudnya kalau kita mau seperti Kak Nirwan bilang tadi, kita perlu menegaskan identitas ya. Artinya begini, kalau penjelajahan bentuk itu semua orang sudah melakukan toh, tapi konten yang khas hanya bisa datang dari memperhatikan alam sekitar kita. Bukan cuma alam yang alami ya, tapi alam buatan juga. Jadi untuk menjadi khas, kadang-kadang menurut saya kita tidak perlu memuaskan kritikus seni rupa kalau bentuk itu yang kontemporer dan bagus dan dipuja oleh para kritikus tidak sanggup untuk mengantarkan ekspresi kita terhadap apa yang kita perhatikan di sekitar kita, yang kita alami, yang kita kenal betul ya.
Jadi kalau saya itu usulan, salah satu usulan kita rekoneksi lagi dengan lingkungan kita, sering-sering jalan kaki lah. Sekarang teman-teman mungkin jarang jalan kaki ya. Anda iya itu 100 meter ke depan sana naik motor. Dan itu apa namanya? Menghilangkan peluang kita untuk memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau pakai mobil kan, pakai AC. Saya sendiri mengalaminya karena saya dari SD sampai SMA itu jalan kaki ke sekolah. Dan kita merasa kita bisa mencium bau tanah. Saya tahu semua lorong yang ada di Parepare itu, termasuk yang tangga 1000. Itu hampir tiap hari saya lewati pergi sekolah dulu. Jadi saya kenal betul sehingga orang bisa menyebut saya mobil Panzer. Karena lewat jalan manapun tembus gitu. Iya. Jadi mungkin itu yang bisa saya tawarkan sekarang. Ya bagaimana teman-teman mengembangkannya ya itu proses kreatif yang mungkin bisa dibahas lebih lanjut ya. Terima kasih. Jelas ada syaratnya itu. Karsnya harus dipertahankan. Iya, untungnya sebagian besar sudah digaris oleh para arkeolog. Dan sudah dimasukkan ke dalam Taman Nasional. Meski dengan masalah yang lain setelah penetapan. Oke, terima kasih Kak Dandi. Tadi saya tanya juga sama Kak Daus mau menambahkan. Dia bilang saya tutup misalnya dengan doa. Jadi dia menutup sesi pembukaan dengan doa supaya gelaran Makassar Biennale di Pangkep mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan 2 September bisa berjalan dengan apa adanya dan semua orang bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tidak perlu sesuatu yang mewah, tapi ada pengalaman mungkin. Demikian, silahkan Kak Daus. Saya kira mungkin baca doa. Oke. Katanya baca doa masing-masing saja dalam hati. Ya, oke teman-teman, sesi pembukaan dan bincang-bincang tadi kita cukupkan. Sebentar setelah istirahat sholat maghrib dan barangkali makan malam, kita akan lanjut dengan sesi simposium bersama Mas Halim Hade dan Kak Yasin. Dan setelah itu kita akan menonton video dokumenter yang dikumpulkan oleh para peneliti termasuk Kak Adi salah satunya, tentang temuan-temuan dan asumsi mereka tentang gambar-gambar yang ada di dalam gua-gua kars yang ada di sekeliling kita ini. Terima kasih, sampai jumpa segera. Tepuk tangan dulu untuk apapun. Oke deh, silakan beristirahat.